Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif T9. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Ini ada berita yang menggemparkan kita semua. Sebuah berita duka dari Bang Menteri dan Suginur, dimana berita ini betul-betul mengejutkan publik Indonesia dan tentu para simpatisan dan pendukung Suginur dan Bang Menteri. Demikian pula para kuasa hukum, di mana Bang Menteri ini kemudian dituntut oleh jaksa penuntut umum ini dengan tuntutan 10 tahun penjara. Jadi ini belum vonis ya, baru tuntutan 10 bulan penjara. Sebuah tuntutan yang betul tak tanggung-tanggung. Ya, ini yang tentu lama kita nantikan karena ini kasus ini sudah berjalan atau bergulir kurang lebih 4 bulan ya. Waktu yang sudah cukup lama, dan pembacaan dakwaan oleh jaksa ini betul-betul kemudian semakin nampak ya bakal seperti apa ya vonis nanti yang akan dijatuhkan oleh hakim. Dan apa yang terjadi di ruang sidang itu ya, Bang Menteri itu tidak mau mendengar ya pembacaan dakwaan oleh jaksa, dan bahkan itu sempat menutup kedua telinganya dengan tangan ya. Dan inilah yang terjadi. Kita melihat bahwa memang selama dalam persidangan ya banyak fakta-fakta yang itu sudah ya muncul ke permukaan dari sekian saksi fakta yang kemudian dihadirkan ya, saksi ahli. Nah, disinilah kemudian JPU ini kemudian menuntut Bang Menteri dengan ya, 10 tahun penjara. Dalam pembacaan ya tuntutan ini itu Bang Menteri itu sempat ya menyela dan meminta agar JPU langsung membacakan saja intinya, karena katanya dia sudah sering sekali mendengar ya, maklumlah karena dia kan pernah didakwa sebelumnya, agar langsung saja membacakan inti daripada dakwaan itu. Tetapi kemudian majelis hakim menolak ya, dia menolak permintaan daripada Bang Menteri terkait dengan agar yang dibacakan itu intinya saja dari tuntutan. Lalu kemudian majelis hakim ini memerintahkan ya kepada JPU, jaksa penuntut umum, untuk terus melanjutkan pembacaan dakwaan ya, dimana bahwa jaksa ini kemudian mendakwa ya Bang Menteri ya dan menuntut 10 tahun penjara karena menurut ya JPU ini Bang Menteri ini telah melakukan berita penyebaran ya, berita yang tidak benar atau berita bohong ya. Inilah yang kemudian membuat dia kemudian dituntut ya 10 tahun penjara. Situasi ini tentu membuat ya Bang Menteri ini semakin ya betul-betul ambruk ya, setelah dalam beberapa persidangan dia selalu ya membantah keberatan dengan seluruh keterangan-keterangan saksi fakta maupun saksi ahli. Tidak ada yang dia ya, kalau kita lihat ya, tidak ada yang dia terima, semuanya itu dia tolak ya, dia bantah habis-habisan. Katanya juga dia akan menghadirkan orang-orang yang selama ini dia pernah tulis ya dalam bukunya. Tapi toh hingga pada persidangan keberapa ya, ke-12-13 itu ya, orang yang dia sebut itu ya tidak pernah juga dia hadirkan di persidangan, tidak pernah dia munculkan di persidangan. Nah, ini yang kemudian membuat ya memang Bang Menteri ini tidak bisa melakukan pembelaan terhadap dirinya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Bang Menteri ini kan sudah pernah divonis sebelumnya, pernah dipenjara. Artinya dia ini adalah mantan pelaku tindak pidana ya. Dulu menulis buku Jokowi Undercover yang kemudian membuat dia itu ya divonis penjara. Dan kali ini hal yang sama bakal terulang ya, bakal terulang karena dia dituntut ya 10 tahun penjara ya. Tentu ini tuntutan yang menurut kita ini ya wajarlah kemudian JPU melayangkan tuntutan seperti itu, karena memang Bang Menteri ini terlalu mengada-ada yang membuat tulisan tapi
ya dia tidak bisa membuktikan menuduh orang berijazah palsu, dia tidak bisa menunjukkan ijazah palsu itu, tidak bisa membawa ijazah palsu yang dia tuduhkan kepada Pak Jokowi, malah hanya menantang Pak Jokowi agar membawa ijazah asli. Loh, Anda kan yang menuding orang punya ijazah palsu, hasil nyurit lah dan sebagainya, banyak-banyak ya, macam-macam lah alasan daripada Bang Bantri mau menghadirkan orang ya yang tahu persoalan ini, tapi itu juga tidak pernah dihadirkan pada saat masa-masa persidangan. Dan ini yang kemudian membuat ya Bang Bantri betul-betul ini apa sih ini. Kita akan melihat nanti akan seperti apa vonis daripada hakim, karena hakim tentu ya menjatuhkan vonis putusan itu berdasarkan 2 alat bukti yang sah ya. Jadi dia dengan 2 alat bukti itu akan membangun keyakinan dengan sejumlah amatan atau mengamati fakta-fakta selama persidangan ini berlangsung. Apakah dia akan memvonis 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun, atau 3 tahun. Nah, itu tentu menjadi kewenangan penuh daripada hakim. Hakim mandiri ya dalam memberikan putusan sesuai dengan ya keyakinan hakim berdasarkan ya minimal 2 alat bukti dan sejumlah fakta-fakta persidangan untuk memberikan rasa keadilan ya, baik terhadap orang yang divonis maupun tentu terhadap orang yang sudah ya diserang ya kepentingannya, dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Kita akan menunggu seperti apa nanti putusan daripada hakim, tetapi pembacaan ya tuntutan daripada jaksa ini telah memberikan sebuah berita yang ini tentu berita duka bagi Bang Bantri ya, dan para kuasa hukumnya, para simpatisannya ya, dan mungkin ya mereka ini mungkin terkejut ya dengan tuntutan jaksa ini ya. Bang Bantri saja yang kemudian tidak mau mendengar pembacaan tuntutan daripada jaksa ini hingga menutup telinga ini. Dan situasinya pasti akan membuat para kuasa hukum ini akan terganggu psikologinya, pastilah ya, karena dia sudah sebagai seorang kuasa hukum yang sudah kaya dengan berbagai pengalaman, pasti dia tahu arahnya kemana ini kasus ini, vonisnya akan bagaimana. Dari dakwaan jaksa, dari tuntutan jaksa saja ini sudah cukup tinggi ya, 10 tahun penjara. Pasti kuasa hukum paham bayangannya akan vonisnya, dan tentu sebagai kuasa hukum ya mungkin saja dia akan mengambil langkah-langkah atau sikap ya apa yang akan dilakukan dalam ya mendampingi dia punya klien ini. Apakah dia akan meneruskan atau bagaimana, karena tentu sebagai pengacara sudah ya melihat ya bakal apa yang akan menimpa daripada Bang Bantri. Kita akan tunggu seperti apa sidang putusannya nanti. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.